Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 22 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuka Jalan Buntu. Membuka Jalan Buntu. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu, yaitu tatkala kami menghadapi hambatan, kesulitan, persoalan, Tuhan selalu membuka jalan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Membuka jalan buntu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Kita bersyukur bahwa Allah itu Allah senantiasa melakukan banyak hal-hal yang baru. Baik dilakukan oleh Allah sendiri ataupun diberi kemampuan oleh kita untuk melakukannya. Maka jalan yang baru itu adalah membuka yang buntu menjadi lancar. Membuka yang terhambat kemudian bisa mencapai kepada tujuan. Dan itu selalu tersedia. Kalau dikatakan berapa banyak jumlah jalan buntu dan berapa banyak cara untuk menyelesaikan jalan buntu, maka di dalam Tuhan selalu cara untuk menyelesaikan masalah jalan buntu jauh lebih banyak daripada jalan buntu itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah lebih berkuasa daripada jalan buntu. Allah lebih berkuasa daripada masalah hidup kita. Allah lebih berkuasa daripada persoalan yang menghadang kita. Allah lebih berkuasa daripada badai yang terjadi, karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Maka Tuhan sendiri yang akan meneduhkan badai kehidupan yang terjadi atas kehidupan kita. Tatkala sahabat seperjalanan berkata, aku sudah tidak bisa berpikir lagi, semuanya sudah buntu dan semuanya sudah tertutup dan tidak ada jalan lagi. Sewaktu perkataan itu diimani dan diamini oleh dirimu, bahwa jalan buntu itu sudah final, selesai, dan tidak ada lagi cara bagaimana untuk menyelesaikannya, maka pada saat yang sama kita sedang mempercayai bahwa problem jalan buntu, kesulitan, masalah itu lebih besar kuasanya daripada Tuhan. Karena masalah itu sedemikian besar sampai Tuhan tidak sanggup, sampai Tuhan angkat tangan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Apakah sahabat seperjalanan memiliki keyakinan yang seperti demikian? Maka saya percaya sahabat seperjalanan tidak meyakini, karena Tuhan itu lebih besar daripada persoalan hidup kita. Tuhan itu lebih dahsyat daripada masalah yang menimpa kita. Itu yang dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Apa yang tidak kita ketahui, Allah sudah mengetahuinya dan Allah sudah menyiapkannya. Ada satu kalimat yang cukup menarik. Sebelum engkau mengalami haus, Allah sudah menciptakan air. Sebelum engkau merasakan lapar, Allah sudah menyediakan makanan alam semesta yang sudah tersedia. Sebelum hidungmu berfungsi untuk bernafas, Allah sudah menyediakan oksigen, nafas hidup yang ada di sekitar kita. Sebelum Allah menciptakan pelangi di langit, Allah menciptakan matamu untuk bisa melihat keindahan daripada langit itu sendiri. Sebelum Allah menyiapkan jalan, Allah sudah menciptakan engkau kaki untuk bisa berjalan di atas jalan yang Tuhan buat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu adalah ungkapan tentang kedahsyatan Allah yang melebihi berbagai macam hal, masalah kehidupan, jalan-jalan buntu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku mau membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat perjalanan, kalau sahabat perjalanan pernah ke gurun lalu tidak membawa petunjuk apapun, maka semuanya pasir. Sewaktu kita tersesat di padang gurun, kita sudah tidak tahu lagi mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Kita sudah tidak tahu lagi. Jikalau kita tersesat, ketinggalan, kita kesulitan, mungkin mengatakan ada ikutin tapak kaki orang lain. Namun ingat, padang pasir itu, tapak kaki pun dengan adanya angin, maka akan tertutup kembali oleh pasir yang tertiup oleh angin. Jadi Alkitab mengatakan tatkala tidak ada lagi hal yang kita bisa tuju, semuanya sama, Tuhan membuka jalan untuk kita. Lalu dikatakan tatkala ada di padang belantara, maka Tuhan memberikan sungai di padang belantara menjadi sarana kita untuk bisa melewati banyak hal. Karena di zaman terdahulu sungai adalah alat transportasi. Dengan perahu kita bisa pergi dari satu titik kepada titik yang lain. Minimal arah sungai itu adalah akan menuju ke pantai, akan menuju ke laut. Jadi seandainya kalau kita ingin keluar dari padang belantara, mudah saja, ikutin saja alur air. Ikutin saja alur air, maka kita akan menuju ke pantai. Dan ingat baik-baik, setiap arus sungai yang menuju ke pantai, maka di ujung, di hilir daripada sungai itu selalu terjadi orang, ada kota, ada penduduk di sana. Karena manusia tidak mungkin lepas daripada kebutuhan air. Jadi selalu bahwa peradaban manusia itu, rumah-rumah manusia yang berkumpul itu selalu di pinggir sungai, selalu di sumber-sumber air yang menjadi sumber kehidupan daripada manusia. Sama seperti pohon membutuhkan air, kita pun juga membutuhkan air yang sangat mendasar. Kalau kita memahami bahwa Allah lebih dahsyat daripada masalah kita, Allah lebih besar daripada persoalan kita, maka jumlah jalan keluar pemecahan masalah jumlahnya jauh lebih banyak daripada jalan buntu. Dan semuanya itu Allah sediakan. Bagaimana respon kita? Respon kita, lakukanlah bagian kita. Kita tahu dengan jelas manusia itu diberikan kecerdasan dari membuat senjata yang cuma dari batu runcing, sampai membuat senjata dari pisau, sampai membuat berbagai macam alat cukur yang dengan teknologi tinggi, alat potong kayu. Maka itu semua teknologi-teknologi yang ada karena kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memecahkan jalan-jalan buntu dalam kehidupan ini, menemukan berbagai macam obat untuk mengobati berbagai macam penyakit juga, menemukan berbagai macam teknologi yang memudahkan kita pergi dari satu tempat ke tempat lain menjadi jauh lebih cepat dari kendaraan beroda 2 sampai kepada pesawat terbang. Sahabat seperjalanan, betapa luar biasanya bahwa kalau kita menghadapi jalan buntu, Allah sudah memberikan sebuah kesanggupan, potensi, karunia untuk kita bisa memecahkan berbagai macam jalan buntu dengan kerja keras, upaya, perjuangan kita. Selebihnya Tuhan yang memberkati dan menolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa agar kami terus mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan sumber yang menolong kami melewati jalan buntu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau menghadapi berbagai macam jalan buntu, ingatlah lewat saat teduh sahabat seperjalanan hari ini bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar jauh lebih banyak daripada jalan buntu yang sedang engkau hadapi. Tetap kuat, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sumber pertolongan kita yang memberikan jalan keluar bagi kita semua. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.